Oke. Oke, jadi silakan diperkenalkan mulai dari Bunda Zuraini, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuraini. Iya, Zuraini, terima kasih sekali untuk saya di-invite ya, di forum Zoom ini. Insya Allah bermanfaat. Salam kenal dari saya. Insya Allah kita ya, menyemangatin. Iya. Oke, yang belum dapat giliran silakan di mute dulu. Aska tolong di mute dulu ya. Zikru juga tolong di mute. Setelah macam mana nih? Iya, oke, Zikru sudah mute. Aska silakan di mute dulu ya, sebentar ya. Zikru tolong di mute. Sudah tadi. Oke, oke. Zikru kelihatan loh, belum di mute. Bentar. Oke, kalau begitu Zikru silakan perkenalkan kalau belum di mute. Perkenalkan diri. Sudah? Oke. Mohon maaf ya. Jadi tadi suaranya agak keputus-putus Bunda Zuraini. Bisa diulang sekali lagi? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Zuraini. Saya domisilinya di New Jersey, di US. Sebelumnya saya sangat terima kasih kepada Bunda yang telah mengundang saya untuk hadir di Zoom forum ini. Semoga bermanfaat dan kita saling menyemangatin, saling memotivasi untuk tetap istiqomah dan belajar Al-Quran yang bahasanya adalah bahasanya Allah ya. Ini dari Allah, kata-katanya dari Allah. Semoga kita lebih baik lagi. Amin, terima kasih Bunda. Oke, sekarang kepada Kak Heni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, ukti-ukti semua. Saya Heni, kebetulan memang saya mengikuti NAK sudah lama, tetapi menemukan Dreamer Indonesia memang baru-baru ini. Dan pernah sempat sekali saya itu coba masuk yang untuk kelas seniornya, tetapi memang karena pelajarannya belum sampai sana, Ukti. Jadi saya berpikir untuk ya udah saya Uber dulu yang belum saya pelajari, nanti mudah-mudahan bisa catch up ya, bisa ngikuti nanti untuk pembahasan Quran yang memang sudah sampai mengi'rab ya Ukti ya, sudah sampai baca kitab sih kalau saya lihat kemarin ya pembahasan dari kelas senior untuk Dreamer Indonesia. Nah, terus saya juga ingin mengucapkan ahlan wa sahlan ya Ukti Juraini. Kebetulan Ukti Juraini ini dulu sempat dikenalkan ke saya ketika saya mencari mencari Dreamer di sana gitu ya, Dreamer di USA. Tapi alhamdulillah ketemu di Indonesia ada gitu ya. Jadi saya coba cari Dreamer yang di sana, tapi memang saya nggak punya akses atau kenalan di Texas ya. Kalau Ustadz kan Texas ya, Texas Austin gitu ya, Austin Texas. Jadi saya kebetulan sempat melanglang buana juga untuk belajar bahasa Arab ini, mencari metode-metode yang paling mudah ya untuk mempelajarinya. Jadi saya kemana-mana dan sempat berjodoh gitu ya, berkenalan dengan Bu Juraini walaupun belum sempat tatap muka ya Ukti ya, belum sempat tatap muka. Demikian sementara ya perkenalan dari saya.
Saya kembalikan ke Ukti Hana. Oh, sorry, saya mute. Terima kasih Kak Heni. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama belajar hingga baca i'rab sama-sama. Dan sekarang Hana persilakan kepada Kak Ferry untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ya, saya alhamdulillah sudah join Dream ini bareng-bareng Mbak Hana ya. Insya Allah kita bareng-bareng mulai awal, tapi ya karena saya masih ketinggalan jauh dan alhamdulillah kenal Mbak Hana ini banyak sekali membantu. Sekarang saya pengen balik lagi untuk mereview, insya Allah nggak ada kendala karena di sini kendalanya waktu dan ya macam-macam lah. Jadi saya pengen kembali lagi dari awal, pengen belajar lagi, pengen nge-review lagi gitu. Soalnya kan sekarang masih sudah catch up selama ini terus ngikutin gitu. Tapi kalau kita nggak belajar bareng gini kayaknya masih ngeblank lagi. Jadi saya masih perlu nge-review bolak-balik. Pengennya ikut semua grup-grup yang untuk Dream ini biar bisa benar-benar ngerti gitu apa yang kita pelajari selama ini. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah untuk belajar, walaupun apapun kendalanya, insya Allah diberi kemudahan sama Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Ferry udah gabung, dan Mbak Ferry dengan segala kerendahan hati, kalau misalnya nanti Hana dalam menjelaskan ada kesalahan atau hal-hal yang salah, mohon diingatkan ya. Insya Allah kalau saya juga ingat. Insya Allah. Iya. Insya Allah ya. Oke, terima kasih Mbak Ferry, dan sekarang Hana persilahkan kepada Kahlir Reizo, kepada Rio. Silakan perkenalkan diri. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengaran ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Alfikarlani. Saya saat ini berdomisili di Provinsi Jambi, di Kota Jambi. Untuk program ini saya baru bergabung, jadi saya di sini masih nol, memang dari nol saya bergabung di sini. Ya mudah-mudahan di sini saya dan kita semua juga bisa istiqomah dan juga mendapatkan ilmu yang berkah, dan mudah-mudahan itu menjadi bekal kita untuk kedepannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan membawa manfaat bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Aska, silakan perkenalkan dirinya. Halo Aska. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aska Brenda Kaliti. Aska, oh Aska dari Jambi juga. Oke, sekarang umur Aska berapa tahun? 7 tahun. Udah 7 tahun, berarti udah masuk SD ya? Sudah kelas 2.
Masya Allah. Belajar Dream Program sama bundanya ya di sana, di rumah. Iya. Oke. Aska semangat ya belajarnya. Iya. Mudah-mudahan istiqomah terus bisa ngikutin dan bermanfaat buat Aska nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Aska. Sama-sama. Dan satu lagi, Zikrullahi Akbar, silakan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikrullahi Akbar. Saya juga berasal dari Provinsi Jambi. Saya mengikuti Dream Program baru kali ini. Cuman udah pernah belajar juga. Mudah-mudahan saya di sini bisa mendapat ilmu dan menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Sebenarnya Zikrullahi Akbar satu tempat tinggal sama saya. Jadi agak eko, kita situasikan dulu ya sebentar. Oke, jadi Zikrullahi Akbar tinggal sama saya dan Aska sebenarnya itu kayak sepupu saya. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar dimanapun berada khususnya kita yang punya hubungan persaudaraan biarpun jauh, di sini kita juga sebagai ajang silaturahmi. Oke. Hana tadi udah perkenalkan diri belum ya? Ya. Alhamdulillah sekarang tahun kedua Hana di Dream Program, jadi ini udah waktunya kata Ustadz untuk share apa yang udah kita pelajari dan juga Hana pribadi ingin mereview pelajaran-pelajaran yang sudah Hana pelajari sama seperti Mbak Ferry ya, kita perlu mereview, kalau enggak mungkin ada 1-2 hal atau banyak hal yang kita lupakan. Saya di sini kalau dibilang untuk mengajar atau sebagai guru, saya belum berkualifikasi. Nah, sekali lagi di sini hanya ajang bagi kita semua untuk belajar, saling belajar satu sama lain, belajar bersama. Saya mereview pelajaran saya yang sudah saya pelajari, dan juga teman-teman insya Allah dapat mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz tentang bahasa Arab ini. Oke. Jadi khususnya di Indonesia kita ya bahasa Arab itu udah banyak dipelajari. Kita kan punya banyak pesantren di Indonesia. Cuman Hana beberapa kali coba ikutin pelajaran bahasa Arab yang di pesantren, Hana belajar sama teman gitu ya. Dan juga semenjak ada internet, Hana coba cari-cari di internet materi-materi untuk belajar bahasa Arab dan itu benar-benar susah banget. Sampai akhirnya Hana nyerah dan malah belajar bahasa Korea karena benar materinya banyak, cuman Masya Allah membingungkan bahasa Arab ini sangat sulit bagi Hana. Akhirnya Hana belajar bahasa Korea, tapi Hana bertanya, katanya Allah Subhanahu Wa Taala bilang dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran ini dijadikan dalam bahasa Arab dan Allah memudahkan kita untuk mempelajarinya. Kok yang Hana temukan susah semua gitu. Ternyata setelah
Alhamdulillah ya, ini sepertinya takdir gitu, Hana bertemu dengan Ustadz Nauman, bertemu dengan Dream Program. Setelah belajar dengan Ustadz Nauman Ali Khan, kayak nggak percaya ternyata bahasa Arab semudah ini. Bahkan yang sudah berumur 60, 70, 80 tahun, yang masih kecil, umur 4 tahun, 5 tahun, semuanya bisa mengikuti pelajaran bahasa Arab yang diajarkan oleh Ustadz Nauman Ali Khan. Sebegitu mudahnya. Nah, alhamdulillah. Makanya insya Allah Hana berusaha sambil mereview, Hana juga berusaha sebaik-baiknya untuk menyampaikan materi-materi ini agar bisa dimengerti oleh teman-teman semua semudah Hana mengerti penjelasan dari Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan dalam menjelaskan dan dalam memahami penjelasan dari materi-materi ini nantinya. Jadi PDF yang Hana kirimkan kemarin dan hari ini, yang ini pertama, ini sebenarnya notes Hana pribadi, setiap kelas Hana ambil notes-nya. Nah ini udah diperbarui, ada kesalahan pastinya sana-sini, ya sambil kita baca nanti sambil kita perbaiki. Nah ini intensif pertama, hari pertama. Jadi kita sistemnya di Dream Program itu kita punya namanya kelas intensif. Kelas intensif ini ada 10 hari non-stop. Dan satu harinya itu belajar 3 jam. Jadi yang 4 lembar ini sebenarnya hasil dari belajar selama 3 jam. Nah, karena waktu kita terbatas, jadi harapan Hana, target Hana, kita dapat menyelesaikan satu PDF ini dalam 3 hari. Kita kan sekali lagi keterbatasan waktu. Nah, ini juga masih hari pertama, kita lihat gimana, apakah kita mau kasih 2 sesi, kita break dulu untuk sholat Isya, sambung lagi, atau cukup 1 kelas per hari, kita diskusikan nanti lebih lanjut. Tapi target Hana, 1 PDF selesai 3 hari. Nah, ini dari Hana pribadi. Jadi ini lebih detail ya. Kalau ini yang buku tugas, ini official dari Bayina. Jadi Hana cuma translate dari bahasa Inggrisnya ke bahasa Indonesia. Nah ini yang dari Ustadz Nauman Ali Khan. Kemudian juga apa ya? Kalau sama Ustadz kan waktunya kayak 3 jam gitu, jadi beliau bisa membagi waktu, memberikan waktu untuk bercanda, untuk cerita santai, dan mungkin karena kita waktunya nggak sebanyak itu, mungkin untuk yang ngobrol santainya dikurangin kali ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosen. Aska juga mudah-mudahan tetap semangat. Ini sekali lagi karena keterbatasan waktu. Kemudian, Hana sebelum kita mulai, Hana ingin menyampaikan beberapa nasihat dari Ustadz Nauman Ali Khan. Kalau kita ingin mempelajari bahasa Arab, khususnya untuk Al-Quran, yang akan kita lakukan sekarang ini, yang pertama kita harus punya motivasi sendiri. Jadi jangan bergantung sama orang lain. Nah, ada batasnya orang bisa melakukan sesuatu untuk kita. Kalau kayak guru, tugasnya mengajarkan, mengingatkan. Tapi kalau muridnya sendiri nggak punya motivasi, ya dia cuma sebatas itu. Jadi setelah kita kelas bersama, Hana harap teman-teman bisa baca bukunya, bisa coba kerjakan tugasnya besok-besok ya. Pokoknya inisiatif sendirilah untuk belajar ini, mengembangkan diri sendiri. Untuk sesi berikutnya, kalau misalnya di sesi ini nanti ada pertanyaan tapi nggak sempat ditanyakan, bisa dipersiapkan untuk besok. Atau lebih bagusnya bikin kelas lebih efisien. Kita tidak banyak
kita bisa memanfaatkan waktu luang, Ustadz bilang, sebaiknya kita fokus ke satu sumber. Misalnya teman-teman lagi belajar bahasa Arab di tempat lain, sebaiknya fokus di salah satu sumber. Jadi jangan kita pelajari satu hal yang sama dari berbagai sumber. Dan itu bikin kita pusing, bingung, karena setiap guru punya style mengajar yang berbeda. Ini Hana berbicara guru, bukan Hana ya, maksudnya kayak stylenya Ustadz Nauman ngajar bahasa Arab begini, yang di tempat lain begitu, jadi kan berbeda. Nah, sebaiknya fokus ke satu sumber. Itu yang dari Ustadz Nauman Alihan. Dan juga untuk kelancaran belajar, sebaiknya buku tugas yang ini di-print. Karena nih ada latihan-latihan yang bisa kita isi sendiri di sini. Atau kalau nggak bisa print, kita punya device, alat yang bisa untuk buka PDF ini sambil kita online di Zoom. Nah, gitu. Oke. Dan yang terakhir, seandainya teman-teman bisa berbahasa Inggris, Hana sarankan untuk belajar langsung dari videonya Ustadz Nauman. Jadi lebih tapi kalau misalnya ini sekedar review atau ada kendala dalam bahasa, nggak apa-apa. Oke. Kelas Senin sampai Jumat 6.35. Waktu Indonesia Barat, insya Allah seperti itu dulu formatnya, jadwalnya untuk sekarang. Kita coba dulu ya. Oke. Kita mulai. Insya Allah. Nah, ini ada 10 menit lagi tersisa, nggak apa-apa deh. Yang pertama, sebelum masuk belajar bahasa Arab, kita harus tahu bahasa Arab itu sendiri. Nih, seperti di chart ini, bahasa Arab terbagi menjadi 3. Yang pertama, bahasa Arab informal, bahasa Arab formal, dan bahasa Arab klasik. Kalau di Indonesia, kita kan ada suku-suku gitu. Nah, kita ketika berbicara, satu sama lain itu ada sedikit banyaknya perbedaan kata-kata atau bahasa. Misalnya kalau orang Jambi, apa kabar, kayak gitu kan. Kalau bahasa Indonesia kan apa kabar. Kalau orang Jambi, apa kabar. Nah, kalau orang Betawi, apa kabar, ya gitu ya. Jadi setiap daerah punya dialek masing-masing. Nah, ini yang namanya bahasa Arab informal. Bahasa Arab sehari-hari kita. Yang kita pakai dalam bahasa Indonesia ini yang kita pakai sehari-hari. Jadi tidak baku. Ini. Dan sayang sekali, ini bukan bahasa Arab yang akan kita pelajari. Bukan bahasa Arab yang kita pelajari. Jadi, kita belajar bahasa Arab ini bukan berarti kita bisa berbicara bahasa Arab dengan orang lain. Seperti kalau kita belajar bahasa Inggris, kita bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Dengan orang lain berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, yang kita akan pelajari ini bukan bahasa Arab yang seperti itu. Kalau bahasa Arab untuk berkomunikasi sehari-hari, ini bahasa Arab informal. Oke. Yang kedua, bahasa Arab formal. Yaitu simpelnya ya, seperti yang digunakan bahasa-bahasa formal seperti yang digunakan di surat kabar, di koran-koran, di berita, acara berita. Nah, itu kan pakai bahasa yang formal, bahasa Indonesia yang baku. Berbeda dengan bahasa Arab yang kita pakai sehari-hari.
ada beberapa orang yang bilang yang berpikir karena kita tahu bahasa Arab formal modern, mereka tahu Al-Quran. Mereka mengerti Al-Quran. Sebenarnya enggak, karena di dalam Al-Quran itu bahasa Arab modern yang digunakan, bahasa Arab formal modern yang digunakan itu hanya sebagian kecil. Jadi mereka yang tahu bahasa Arab formal modern, mereka tahu beberapa hal dari Al-Quran. Tapi ada lebih banyak lagi yang mereka tidak tahu. Nah, dan yang terakhir, ada bahasa Arab klasik. Ini namanya Fusha ya. Bahasa Arab formal namanya Fusha. Formal modern. Kalau bahasa Arab klasik, namanya Lisanul Arab. Kalau ini bahasa Arab formal di zaman sekarang, yang dipakai di berita-berita Al Jazeera. Nah, ini bahasa Arab formal sekarang. Kalau bahasa Arab klasik yang akan kita pelajari, ini kayak bahasa formal di zaman dulu, 1.500 tahun yang lalu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di Madinah. Nah, ini bahasa Arab klasik, bahasa Arab yang mereka pakai sehari-hari. Dan ini yang akan kita pelajari. Karena bahasa Arab formal modern ada juga di dalam Al-Quran, digunakan dalam Al-Quran, maka sedikit banyak sebenarnya kita belajar bahasa Arab modern. Nah, ini jadi seperti mempelajari kedua-duanya, cuman kita lebih fokus ke yang klasik. Dan insya Allah seiring berjalannya waktu, nanti ada waktunya kita memang akan mempelajari bahasa Arab formal modern. Insya Allah. Jadi Hana ulangi, ada 3 jenis bahasa Arab. Bahasa Arab informal, setiap daerah beda dialeknya. Bahasa Arab formal modern yang digunakan di surat kabar dan di TV, di berita, dan bahasa Arab klasik, yaitu bahasa Arab yang digunakan pada zaman dahulu kala. Ini yang akan kita pelajari. Oke. Ini harus kita tahu kenapa penting sekali untuk kita tahu perbedaannya. Insya Allah besok akan kita lanjutkan. Untuk sekarang, Hana mau coba tanya ke Zikru dulu. Bisa nggak Zikru sebutkan 3 jenis bahasa Arab? Hana tutup dulu ya. Silakan Zikru. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, yang kedua bahasa Arab formal, dan yang ketiga bahasa Arab klasik yang akan kita pelajari. Oke, kalau bahasa Arab informal itu bahasa Arab yang seperti apa? Yang jarang digunakan sehari-hari oleh orang Arab gitu. Tunggu, bahasa Arab informal ya yang pertama ya. Bahasa Arab informal, setiap daerah dialeknya berbeda, yang dipakai sehari-hari. Oke? Oke. Yang kedua? Bahasa Arab formal. Yang dipakai? Yang sering dipakai orang Arab pada saat ini. Bahasa Arab modern. Yang sering dipakai gimana? Oleh orang Arab saat ini, yang biasa digunakan. Iya, tapi harus ada perbedaannya. Kedua-duanya bahasa Arab informal dan bahasa Arab formal digunakan zaman sekarang. Ini sekarang juga dipakai.
Yang ini sekarang juga dipakai. Perbedaannya, yang ini dipakai untuk sehari-hari nih, seperti kita bicara, seperti Zikru bicara dengan teman Zikru. Di sekolah pakai bahasa Indonesia kan, cuman bahasanya meskipun bahasa Indonesia tapi berbeda ketika Zikru bicara dengan teman dan ketika Zikru dengarkan pembawa berita. Nah, dua-duanya bahasa Indonesia digunakan sekarang, zaman sekarang, tapi yang satu ini bahasa sehari-hari, yang satu bahasa yang baku yang digunakan untuk acara-acara formal seperti berita di berita-berita, di surat kabar. Ya. Ini dua-duanya digunakan saat ini. Hanya satu ini yang digunakan zaman dulu. Oke. Nah, Ana tanya lagi ke coba dulu ke Mbak Heni. Nanti Aska siap-siap ya. Ibu tanya. Teteh tanya. Oke, silakan Mbak Heni, Kak Heni. Iya, gimana, U? Ya, bisa nggak sebutkan 3 jenis bahasa Arab? Yang pertama, bahasa Arab yang informal atau kita sebut dengan bahasa amiyah. Ini tiap daerah dia berbeda-beda, ada dialek-dialeknya tersendiri. Yang kedua adalah bahasa Arab formal. Yang ketiga adalah bahasa Arab klasik. Bahasa Arab klasik ini yang akan kita pelajari saat ini. Demikian sih yang saya tunjuk tadi ya. Apa ada kurang-kurang mungkin nanti bisa ditambahkan. Oke, mantap. Ini less than one minute, jadi yang lain belum dapat kesempatan. Yang belum dapat kesempatan besok harus menyampaikan satu persatu ya, 3 macam bahasa Arab. Insya Allah besok kita lanjutkan. Untuk saat ini, daripada Zoom yang mengakhiri, jadi terima kasih udah bergabung. Mudah-mudahan